Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah yang berbahagia, kita akan menyegarkan kembali ingatan kita kepada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pertama membangun masyarakat baru di Madinah. Jadi setelah beliau hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah pada tahun 622, beliau harus membangun masyarakat baru di kota yang dikunjungi, yaitu Yathrib, sekarang menjadi Madinah. Problem yang dihadapi oleh beliau adalah problem antara lain yang bisa kita ambil teladan, yaitu menyangkut masyarakat yang sangat heterogen. Jadi masyarakat Madinah itu masyarakat yang majemuk, yang macam-macam keyakinannya, kemudian juga bermacam-macam tingkat sosial ekonominya, bahkan juga fanatisme golongan sangat potensial untuk melahirkan konflik. Di bidang akidah keimanan ada masyarakat Yahudi, ada Nasrani. Nasrani juga macam-macam. Kemudian ada masyarakat penyembah batu, penyembah berhala, ada yang tidak bertuhan, dan ada sedikit umat Islam yang menjadi cakal bakal sahabat Ansor. Menyikapi heterogenitas di bidang keyakinan ini dikenal dalam sejarah bagaimana beliau waktu itu dalam waktu yang tepat tentunya meluncurkan sebuah konstitusi yang dikenal sebagai Dustur Madinah atau Piagam Madinah. Dustur Madinah atau Piagam Madinah ini dinilai oleh para ilmuwan sebagai konstitusi tertulis tertua di dunia. Jadi sekian ratus tahun sebelum PBB meluncurkan tentang HAM, Dustur Madinah menunjukkan tentang toleransi Islam. Beberapa pasal yang singkat memberikan jaminan secara konstitusional kepada mereka yang tidak beragama Islam. Umpamanya pasal orang non-muslim tidak boleh dipaksa memilih Islam karena tidak ada paksaan dalam hidup beragama. Mereka harus diberi kebebasan untuk menyembah Tuhan mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka wajib loyal kepada pemimpin yang de facto waktu itu adalah Rasulullah SAW. Mereka juga tidak boleh khianat kepada umat Islam. Ini adalah konstitusi tertulis tertua di dunia yang mencerminkan tasamuh toleransi Islam pada waktu itu di zaman Nabi. Kemudian menghadapi masyarakat Muslim yang juga heterogen, Aus dan Khazraj, dua kabilah yang dominan di Madinah waktu itu, mereka bertengkar, berperang itu 40 tahun, saling bunuh-membunuh. Sehingga bisa kita bayangkan bagaimana mendamaikan dua kelompok yang sudah satu generasi bermusuhan. Aus dan Khazraj saling bunuh-membunuh 40 tahun. Kemudian juga tadi sosial ekonomi, ada yang kaya betul, tapi yang miskin juga di bawah standar, di bawah garis kemiskinan. Salah satu kiat yang bisa kita ambil teladan bagaimana beliau menyikapi heterogenitas masyarakat Muslim waktu itu, yaitu langkah pertama yang beliau lakukan setelah membangun Masjid Nabawi. Pertama Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi. Nabi mengambil rumah itu adalah sambungan dari Masjid Nabawi itu. Beliau membangun masyarakat baru itu, yaitu masyarakat yang demam masjid. Masyarakat yang dibangun oleh beliau pada waktu itu adalah masyarakat yang selalu rindu masjid, yang dikatakan mu'allakun bil masajid, yang selalu komit, terikat, terkait hatinya itu dengan masjid. Beliau sendiri memang memberikan ajaran bahwa sholat fardu yang paling baik itu adalah sholat fardu yang dilakukan di masjid. Ada 5 kualitas yang diajarkan oleh Islam. Sholat itu baru berkualitas. Pertama, kalau sholat itu dilakukan dengan ikhlas, semata-mata mengharap ridho Allah. Yang kedua, sholat itu berkualitas kalau dilakukan dengan khusyuk. Dan yang ketiga, khusus untuk sholat fardu adalah dilakukan di masjid. Dan yang keempat, dilakukan awal waktu.
dan yang kelima adalah dengan berjamaah. Jadi kalau 5 ini dilaksanakan, itulah sholat yang berkualitas, ikhlas, khusyuk di masjid, berjamaah, dan awal waktu. Beliau sendiri menciptakan suasana masjid yang sederhana itu sebagai satu tempat yang kondusif untuk masyarakat menemukan sebuah kenikmatan spiritual, kesejukan, kedamaian, ketentraman, ketenangan. Beliau mendorong umatnya itu supaya gemar datang ke masjid. Beberapa pernyataan yang bisa kita baca dalam sejumlah hadis, beliau menyatakan bahwa langkahmu ke masjid itu adalah ibadah. Langkahmu ke masjid itu adalah jihad fisabilillah. Langkahmu ke masjid itu merupakan kifarat, penghapus dosa dan kesalahan. Langkahmu ke masjid itu adalah dapat mengangkat derajat dan harkatmu di sisi Allah dan di sisi manusia. Langkahmu ke masjid itu akan memberikan ketentraman, kedamaian bagi hatimu. Jadi sejumlah resep dijanjikan oleh Rasul bagi mereka yang banyak melangkahkan kaki ke masjid untuk melakukan sholat di masjid. Kepada sahabatnya beliau menyatakan, ke masjid. Sehingga sejumlah sahabat-sahabat waktu itu akan memindahkan rumah mereka yang jauh dari masjid supaya dekat dengan masjid. Tapi Nabi sendiri melarangnya dan beliau membangun sufah. Sufah itu semacam asrama yang sederhana yang berada di sekitar masjid untuk menampung sahabat-sahabat yang rumahnya jauh supaya mereka dengan mudah bisa berjamaah di masjid. Seorang tunanetra sempat datang menghadap Nabi, ya Rasulullah, saya ini tunanetra, saya nggak melihat, saya buta. Selama ini saya sering ke masjid karena ada tetangga yang baik hati. Saya dijemputnya, saya dituntunnya, dan kemudian saya dihantarkannya. Tapi minggu-minggu terakhir ini tetangga saya yang baik hati itu pindah rumah, ya Rasul. Saya ada kesulitan ini untuk datang ke masjid. Tolong izinkan saya supaya saya dibolehkan sholat di rumah saja. Karena saya memang tidak bisa melihat. Nabi menjawab, ya karena kamu tidak bisa melihat, kamu seorang yang tunanetra, bolehlah tidak ke masjid. Tapi rupanya baru melangkah beberapa langkah, orang sahabat yang tunanetra itu dikejar oleh Nabi dan ditarik tangannya. Nabi mengatakan, sebentar, azan itu terdengar enggak oleh kamu? Ya alhamdulillah ya Rasul, kalau azan terdengar. Nabi menyatakan, karena azan masih terdengar, kamu datang jugalah ke masjid. Begitu Rasulullah SAW membangun masyarakat yang demam masjid, yang rindu masjid. Beliau sendiri memang sosok pribadi yang memang memberikan daya tarik, orang senang gitu. Jadi orang Islam itu merasa bahagia kalau bisa bertatap muka dengan Nabi, merasa nikmat bahagia kalau bisa bersalaman dengan Nabi, bisa bertemu dengan Nabi, bisa bertegur sapa dengan Nabi. Mereka juga mendapatkan kenikmatan khusus kalau mendengar pesan-pesan moral yang disampaikan oleh Nabi yang selalu digunakan di masjid itu. Dan tidak kalah pentingnya mereka menemukan kepuasan spiritual ketika mereka sholat berjamaah kepada Nabi dengan bacaan Al-Quran yang begitu indah, dengan suara yang baik, dengan makhraj yang baik. Para sahabat menemukan kepuasan spiritual dengan berjamaah ketemu dengan Nabi itu. Jadi diciptakan satu suasana di mana orang ke masjid itu menjadi ketagihan. Suasana yang kondusif, menemukan kenikmatan, jadi tidak membosankan, tidak menyebabkan orang jadi kapok ke masjid, tapi itu betul-betul memberikan daya tarik. Beliau mengemukakan sholat fardu yang paling baik itu sholat fardu di masjid. Doa yang paling banyak dikabulkan oleh Allah adalah doa di masjid. Kemudian juga taubat dan istighfar, mohon ampun kepada Allah yang banyak dikabulkan oleh Allah adalah dilakukan di masjid. Sampai silaturahmi yang paling baik itu adalah silaturahmi di masjid. Langsung atau tidak langsung ternyata Nabi membangun sebuah masyarakat yang akrab. Karena perbedaan-perbedaan, mungkin juga perasaan-perasaan tidak nyaman, komunikasi yang kurang harmonis, ataupun juga perasaan-perasaan mungkin ada semacam persaingan dan lain-lain, itu menjadi cair karena sering ketemu di masjid. Sehingga diciptakan sebuah suasana masyarakat yang tidak ada kesempatan untuk bertengkar. Karena mungkin ada potensi untuk bertengkar, sudah ketemu di masjid melakukan sholat berjamaah.
Selesai sholat, beliau sering tidak lagi melihat ke arah Ka'bah. Ditatapnya sahabat itu satu demi satu. Kadang-kadang beliau bertanya, ini sahabat ini kemana nggak kelihatan? Biasanya duduk sebelah sini. Oh ya Rasulullah, sahabat itu sedang berangkat ke luar daerah, sedang dagang. Nabi langsung menyatakan, kita doakan. Mudah-mudahan dagangnya untung. Pada kesempatan lain, Nabi juga bertanya, sahabat ini kemana? Ini nggak ada. Ya Rasulullah, sahabat itu sedang musibah sakit. Dia nggak bisa datang ke masjid. Karena sakit, Nabi menyatakannya kita doakan, mudah-mudahan segera sembuh, nanti kita kunjungi. Jadi atensi perhatian dari baginda Rasul kepada jamaah begitu tinggi, sehingga jamaah mendapatkan kepuasan dari menemukan kenikmatan, kebahagiaan dengan berkunjung di rumah Allah. Mari kita renungkan konsep sederhana klasik ini. Kita berada di sebuah perumahan di kompleks, kalau di sana ada masjid, relatif kita lebih akrab kalau kita sering ketemu dengan tetangga itu. Riset yang dilakukan oleh para mahasiswa dari UPI, dulu IKIP, itu juga membuktikan di kota Bandung, di daerah-daerah yang di komplek itu ada masjid, masyarakatnya jauh lebih akrab dengan antar tetangga dibandingkan dengan sebuah komplek perumahan yang di sana tidak ada bangunan masjid. Indikatornya adalah ketika ada musibah, ada pernikahan, kemudian juga ada acara-acara yang kaitan dengan kenegaraan, peringatan 17 Agustus, macam begitu, ada acara-acara kekeluargaan terlebih akrab. Saya kira logis karena tadi sering ketemu di masjid. Dalam menyikapi satu situasi yang sering orang sekarang ini mengalami keresahan, kegelisahan, ternyata masjid itu menjadi salah satu resep penting untuk membangun, tadi mencairkan ketidaknyamanan pergaulan, kejengkelan, kemudian mungkin juga kecemburuan dan perasaan-perasaan yang sejenis seperti itu bisa cair kalau kita memang banyak berkunjung ke masjid. Jadi ada beberapa resep Bapak dan Ibu yang disodorkan oleh Islam untuk membangun ketangguhan dan ketentraman dalam hidup ini, dalam kaitan dengan Yang Maha Kuasa. Pertama, Allah itu sangat mencintai dan senang kepada orang-orang yang bibir dan lidahnya sering basah menyebut namanya. Allah itu senang kalau namanya banyak disebut oleh hambanya. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam ada kegiatan-kegiatan spiritual, kegiatan-kegiatan ibadah yang nampaknya ringan, dikatakan dalam hadis ringan dilakukan, tapi katanya berat di dalam timbangan, yaitu memuji-muji Allah dalam bentuk yang kita kenal dengan zikir, yang kemudian kita baca secara rutin menjadi wirid atau aurat. Dalam keseharian kita diajarkan oleh agama harus banyak menyebut nama Allah, dari mulai menyikapi sesuatu yang kita lakukan, memulai pekerjaan kita sambut dengan bismillah dan zikir atas nama Allah. Tidak hanya ibadah, tetapi juga ini diharapkan tadi membangun karakter optimisme atas nama Allah begitu. Ketika kita sukses, kita sambut juga dengan alhamdulillah, untuk menghilangkan keinginan-keinginan pujian dan penghargaan dari manusia. Kita ikrarkan dengan tulus segala puji hanya untuk Allah, sehingga kita tidak akan tersinggung, tidak perlu tersinggung karena orang lain enggak memuji kita, karena alhamdulillah mengajarkan puji itu sepenuhnya milik Allah, bukan milik kita. Kalau kita ingin dipuji, gila pujian, berarti kita berusaha ingin merampas Allah. Kemudian ketika kita tidak berhasil sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita pasrah kepada Allah. Masya Allah, semuanya berjalan atas kehendak Allah, pasrah. Jadi tidak ada lagi beban di sini, karena sudah memang kehendak Allah begitu. Itulah yang dikehendaki oleh Allah untuk kita saat ini. Bentuk kepasrahan ini juga banyak membantu kedamaian, ketenteraman hati kita. Masya Allah. Cuma di kita kan sering salah, ibu-ibu kalau bilang Masya Allah sama anaknya sambil dipukulin. Masya Allah, siapa Masya Allah gitu. Sampai kemudian umpamanya saja kita mengagumi sesuatu yang indah, entah itu pemandangan, tentu yang halal-halal, bukan yang haram dilihat. Kita bilang subhanallah, maha suci Allah. Kembali lagi kepada Allah. Riyadhah, melatih kepasrahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas kalau berjanji kita bilang insya Allah. Kalau ada sesuatu musibah yang menimpa ke daerah lain, takut menimpa kepada kita, kita juga berserah diri kepada Allah. Wa na'udzubillah min dzalik. Aku berlindung kepada Allah dari nasib seperti itu.
Ketika kita merasakan ada rasa takut, khawatir, kita bilang la haula wala quwata illa billah. Pasrah kepada Allah, kalah. Dan terlanjur berbuat dosa, astagfirullah, semuanya kepada Allah. Ini zikir-zikir yang diajarkan oleh agama untuk menyikapi sesuatu. Dimaksudkan sekali lagi, selain kita menyebut nama Allah, karena Allah merasa mencintai orang yang banyak menyebut namanya, juga kita diajar dengan zikir itu untuk terus menjadi tadi, membangun karakter kita, menghayati ucapan-ucapan kita. Secara rutin kita juga diperintahkan, diberi contoh oleh Nabi. Di tengah berbagai macam kesibukan, kita dianjurkan untuk tetap menyebut nama Allah tidak kurang dari 500 kali sehari semalam. Zikir yang ba'da salat itu subhanallah 33, alhamdulillah 33, dan Allahu Akbar 33 kali 399. Kemudian ditambah satu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kata hadis baca sekali atau 3 kali. Kalau maghrib dan subuh baca 10 kali. Lebih dari itu yang dicontohkan oleh Nabi sampai itu sehabis sholat fardu. Mungkin ada wirid di luar jam sholat fardu. Minimal 100 ba'da sholat, jadi 5 kali sholat 500. Nabi sendiri sering memberikan zikir dalam bentuk istighfar di penghujung malam, di waktu sahur. Kadang-kadang istighfarnya dikemas dalam bentuk disatukan dengan tasbih, jadi zikir khusus menjadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Hadis menyebutkan beliau membaca 70, kadang-kadang baca sampai 100 kali. Kira-kira kesimpulannya bacalah sebanyak mungkin. Ketika dalam suasana atau dalam keadaan tidak ada kegiatan, mungkin menunggu imam atau juga menunggu jamaah, ataupun dalam satu keadaan di mana kita tidak bisa melakukan apapun untuk refreshing sambil istirahat, ada zikir yang setiap saat bisa dibaca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kira-kira jangan ada nama lain yang kita sebut sehari-hari lebih daripada nama Allah. Ya, termasuk barangkali SMS atau apalagi proyek arisan untuk ibu-ibu dan lain-lain, harus nama Allah harus lebih banyak. Allah itu senang kepada hamba-hambanya yang bibir dan lidahnya banyak basah menyebut nama Allah. Yang ketiga, dalam kaitan ini juga Allah mengajarkan, Allah itu senang kalau kalamnya Al-Quran dibaca secara rutin oleh umat Islam. Nabi memberi contoh membuka malam dengan baca Al-Quran, dan beliau menutup malam membuka siang itu juga dengan bacaan Al-Quranul Karim. Perintah membaca Al-Quran itu pernah diperintahkan oleh Allah satu paket dengan Qiyamul Lail. Surat Al-Muzammil. Menurut asbabun nuzul, sebab turunnya ayat itu, surat Al-Muzammil turun pada tahun pertama kenabian, pada saat Nabi sedang dihadapkan dengan suasana batin yang menyakitkan. Beliau dikucilkan, dituduh gila, dikirim dukun, difitnah segala macam. Pada saat itu Allah memberikan petunjuk kepada Nabi yang makna tersiratnya adalah kamu jangan marah, jangan putus asa, dan apalagi dendam. Tidak boleh dendam. Jadi harus bagaimana menyikapi suasana seperti itu. Allah menyatakan qumil laila, bangun salat malam. Sikapi dengan bangun salat malam. Kemudian warattilil qur'ana tartila, baca olehmu Al-Quran. Lantas Allah memberikan 2 janji. Pertama, inna sanulqi alika qawlan thaqila, kami akan berikan kepadamu ucapan yang berbobot, karisma menyikapi itu. Dan yang kedua, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Janji yang kedua dengan bangun malam dan baca Al-Quran, ini adalah saat di penghujung malam, saat yang paling baik untuk memantapkan iman dan memantapkan rohaniah. Artinya bisa menghilangkan perasaan-perasaan yang tidak nyaman, yang disebut sedih, kecewa, stres, depresi mental dan lain-lain, dengan qiyamul lail dan baca Al-Quranul Karim. Jadi Allah itu senang kalau kalamnya banyak dibaca oleh kita. Baik sekali apabila dalam kehidupan kita setiap hari selalu bertemu dengan kalam Allah, dengan Al-Quran. Dan tadi kemudian kita harus sering bertemu ke rumah Allah, bertamu ke rumah Allah. Kalau kita sering bertamu ke rumah Allah, artinya masuk masjid, maka sahibul baitnya adalah Allah.
yang akan memberikan hidangannya kepada kita. Tamu-tamu itu hidangan dari Allah adalah rahmat, barakah, dan maghfirah. Ini tentu saja merupakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya hablum minallah. Dan Islam menekankan bahwa seorang muslim untuk membangun sebuah masyarakat yang baik tidak cukup hanya dengan memantapkan hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, yang sering disebut sebagai sebuah kesolehan spiritual, akan tetapi juga harus membangun keakraban dengan sesama manusia. Dan sekali lagi tadi, dengan banyak di masjid itu rupanya secara tidak langsung membangun keakraban. Beliau menyampaikan 4 pesan moral ini yang luar biasa, strategis awal pembangunan masyarakat yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Salam, yaitu beliau mengemukakan ufsus salam, wasilul arham, wat'imut ta'am, wasallu bil lail wan nasiyam. Ada 4 pesan moral yang disampaikan oleh Nabi kepada masyarakat muslim. Pertama yang akan dibangun itu, pertama adalah tebarkan salam kesantunan. Jadi diperintahkan umat Islam itu untuk bersikap santun kepada orang lain. Orang Islam yang santun itu adalah merupakan dakwah yang efektif untuk memberikan daya tarik Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sebaliknya, ketidaksantunan, kebrutalan sikap adalah merupakan sebuah langkah yang dapat mengganggu kelancaran proses dakwah Islam, karena citra Islam menjadi jelek karena perilaku umat Islam yang tidak santun. Beliau mengemukakan tebarkan salam kesantunan kepada orang lain. Dan yang kedua, wasilul arham, bangun keakraban. Membangun keakraban, akrab dengan sesama manusia. Sampai berulang kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada 3 ciri, ada 3 sikap yang merupakan ciri jiwa besar umatku, kata beliau. Yaitu pertama adalah ia selalu siap menghubungkan tali persaudaraan dengan setiap orang, termasuk dengan orang yang memusuhinya dan membencinya. Dan yang kedua, ia selalu siap memberi kepada orang lain, termasuk kepada orang lain yang tidak pernah mau memberi, tidak pernah mau menolong. Dan yang ketiga adalah siap memaafkan orang lain, termasuk orang lain yang berbuat zalim dan aniaya terhadap dirinya. Dalam pernyataan lain, beliau dengan tegas menyatakan Islam tidak pernah mengenal dendam. Dendam adalah musuh iman. Kalau kalian memiliki iman, kalian tidak boleh dendam. Dan kalau kalian dendam, kalian tidak beriman. Iman dan dendam itu tidak mungkin bersatu dalam satu diri. Begitu seseorang beriman, mestinya tidak dendam. Begitu dendam, dia tidak beriman. Untuk menggambarkan betapa pentingnya keakraban, wasilul arham. Dan yang ketiga adalah wat'imut ta'am, wujudkan kepedulian sosial. Tolong orang-orang yang ekonomi lemah, terutama mereka yang menghadapi krisis pangan. Sebab kelaparan bisa menjadi semacam bom waktu yang dapat menghancurkan segala macam tatanan walaupun dinilai sudah mapan. Dan ini dipraktikkan oleh para sahabat pada waktu itu, yaitu mewujudkan kepekaan sosial, kepedulian sosial. Merasa gerah hati itu karena melihat orang-orang yang menderita. Dan yang keempat, baru beliau menyampaikan pesan kesolehan spiritual, yaitu wasallu bil lail wan nas. Kalian harus memelihara salat malam. Ketika orang-orang kafir sedang nyenyak tidur, kalian justru harus bangun melakukan salat malam. Dan inilah yang dilakukan secara rutin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 23 tahun, hampir tiada malam tanpa salat malam. Istri beliau memelihara salat malam dan para sahabat juga memelihara salat malam. Kalau kita mencoba bertanya, apa kunci kesuksesan perjuangan Nabi? Bisa sejumlah jawaban, tapi salah satu mestinya harus masuk. Beliau membiasakan qiyamul lail. Para sahabat membiasakan qiyamul lail. Dan Nabi mengatakan, ini adalah amalan orang-orang soleh. Ini adalah amalan para nabi dan rasul Allah yang terdahulu. Ini adalah amalan orang-orang yang berprestasi di masa silam. Ternyata kita baca riwayat hidup orang-orang yang berprestasi, baik dari karya-karya keilmuan, karya-karya tulis, ataupun di bidang segala macam dalam sejarah Islam itu. Hampir tidak ada yang tidak ahli atau membiasakan sholat malam.
Kalau kita membuat sejumlah daftar orang-orang yang berprestasi, yang karya tulisnya monumental, sebut saja Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, sampai generasi Ibn Taimiyah, Al-Ghazali, semua namanya itu begitu abadi di umat. Prestasinya luar biasa. Rata-rata mereka yang memelihara qiyamul lail. Nampaknya memang kita perlu memberikan perhatian khusus untuk membiasakan qiyamul lail. Selain tadi membangun, mewujudkan kesantunan sikap kepada orang lain, membangun keakraban, hidup tidak punya musuh, dan kemudian mewujudkan kepedulian sosial. Tiap malam kita memelihara sholat malam. Nabi menyatakan, kalian akan hidup dengan salam, selamat. Kalian wafat dengan salam, kalian akan masuk surga dengan salam. Selamat semuanya. Dengan 4 pesan moral baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita semua. Aqulu qouli hadza wa billahi taufiq.